Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Deol Hakendra. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Pertumbuhan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, primer, dan ciri kelamin kedua, sekunder. Menurut Mus yang dikutip dari Sarlito Wirawan, urutan perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada perempuan, pertumbuhan tulang-tulang di badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Pertumbuhan payudara, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, bulu kemaluan yang menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Sedangkan pada laki-laki, pertumbuhan tulang-tulang, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan halus, lurus, dan berwarna gelap, awal perubahan suara, ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Lalu tumbuh rambut-rambut halus di wajah, tumbuhnya bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, tumbuh bulu di dada. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena adanya dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak pada dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut sebagai hormon yang merangsang gonad atau kelamin agar aktif bekerja. Menjelang masa remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi. Dan pada masa remaja, semakin banyak dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan oleh kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Meskipun kelenjar gonad atau kelenjar kelamin sudah ada dan aktif, meskipun kelenjar gonad atau kelenjar kelamin sudah ada dan aktif ketika seseorang dilahirkan, namun kelenjar ini seolah-olah tidur dan baru akan aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari pada waktu anak memasuki tahap remaja. Segera setelah tercapai kematangan alat kelamin, maka hormon gonad akan menghentikan aktivitas hormon pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan fisik akan terhenti. Keseimbangan yang tepat yang tercipta antara kelenjar pituitari dan gonad menimbulkan perkembangan fisik yang tepat pula. Selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik pertumbuhan struktur tubuh maupun fungsinya. Pada kenyataannya, hampir semua bagian tubuh perubahannya mengikuti irama yang tetap, sehingga waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas sekali pada bagian pertama masa remaja. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada remaja. Nah, yang pertama ini ada perubahan ukuran tubuh. Perubahan ukuran tubuh biasanya terjadi sangat cepat ketika anak berusia 2 tahun. Sementara ketika kita berusia 4 tahun, maka pertumbuhannya akan menaik secara signifikan sebanyak 25% dan berat badan akan naik juga menjadi 2 kali lipat. Nah, laki-laki biasanya bertumbuhnya itu lebih cepat daripada perempuan sebanyak 2 kali lipat dan ia akan mencapai
perubahan fisik dewasa ketika usianya 19-20 tahun. Sementara perempuan akan mencapai usia fisik yang dewasa itu ketika usianya 18 tahun. Nah, yang kedua ada perubahan proporsi tubuh. Nah, biasanya ini ketika kita bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa, tubuh kita cenderung tidak proporsional atau lebih tepatnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, atau ada yang lebih tinggi, atau ada pun yang lebih pendek. Nah, nanti ketika kita sudah mencapai dewasa, maka semua hal itu akan menjadi lebih seimbang. Nah, misalnya di masa kanak-kanak, pembuluh darah kita cenderung tidak terlihat dan jantung kita pun cenderung kecil. Sementara ketika kita mencapai pada masa puber, maka yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kaki dan tangan kita terlihat lebih panjang dibandingkan badan kita. Yang ketiga, ada ciri alat kelamin utama. Nah, ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki, alat kelaminnya akan berfungsi ketika ia berusia 14 tahun, sementara perempuan akan berfungsi ketika berusia 13 tahun. Sel telurnya mulai bisa dibuahi dan akan terjadi menstruasi. Yang keempat, ada ciri kelamin yang kedua, yaitu di mana ketika perempuan memiliki bertumbuhnya buah dada perempuan dan melengkingnya suara perempuan, juga terjadinya menstruasi. Sementara laki-laki akan tumbuh jakun dan juga akan mimpi basah, kemudian tubuhnya pun akan lebih tinggi daripada perempuan. Dan juga di antara perempuan dan laki-laki mulai tumbuhnya bulu-bulu halus di area kelamin, ketiak, dan juga di area lainnya. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal. Yang pertama, ada percepatan pertumbuhan. Nah, bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan ini berkisar antara usia 10 tahun setengah dan 16 tahun. Sementara bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan ini terjadi ketika usia kita 7 tahun setengah sampai 11 tahun setengah dengan umur rata-rata 10 tahun setengah. Nah, puncak pertumbuhan ukuran fisik perempuan ini biasanya terjadi pada usia 12 tahun dan kita tumbuh sekitar 6 sampai 11 cm setiap tahunnya. Yang kedua, ada proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu, namun setiap individu memiliki masing-masing kriteria dan masing-masing minimum usia, dan kematangan seksual ini tergantung pada masing-masing individual biasanya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gina Nurul Aini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 kriteria yang membedakan anak perempuan dan juga anak laki-laki. Oke, yang pertama adalah kriteria kematangan seksual. Jadi pada anak perempuan, kriteria kematangan seksual ini lebih jelas, tampak lebih jelas daripada anak laki-laki. Contohnya menstruasi. Jadi gejala menstruasi ini tidak terdapat pada laki-laki. Pada anak laki-laki terdapat ejakulasi atau pelepasan air mani yang permulaannya masih sangat sedikit sehingga hal tersebut tidak terlalu jelas seperti halnya menstruasi. Kemudian yang nomor 2 adalah permulaan kematangan seksual. Pada anak perempuan kira-kira 2 tahun mereka cepat mulai daripada anak laki-laki. Pada anak laki-laki terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan. Kemudian yang ketiga adalah urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada atau payudara yang tampak dan bagian dada yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada saat perempuan berusia antara 8 sampai 13 tahun. Kemudian pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9 sampai 11 tahun dan berakhir antara 13 sampai 17 tahun. Kemudian pada anak laki-laki maupun perempuan, sudah pasti pangkal tenggorokan mereka atau yang disebut jakun mulai
membesar dan hal tersebut menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Anak perempuan mendapat suara yang lebih tinggi dan nyaring, sedangkan suara anak laki-laki berubah menjadi agak berat. Kemudian ada juga kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Yang pertama adalah pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau lebih pendek dari anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan pendek. Kemudian, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak tersebut. Kemudian, ada juga pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan juga dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi pertumbuhan di masa remaja. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan dan akan mengakibatkan pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitary. Bila hal tersebut terjadi, pertumbuhan awal remajanya akan terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmina Meralhaq dan saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 tahun dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan. Berikutnya itu status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Lalu berikutnya yang kelima yaitu kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang keenam yaitu pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh, apakah mesomorph, ektomorph, atau endomorph, akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bangun atau bentuk tubuhnya mesomorph akan lebih besar daripada yang endomorph atau anak yang memiliki bentuk tubuh ektomorph karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Berikutnya yaitu perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan-perubahan fisik itu yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja ini adalah pertumbuhan tubuh atau badan menjadi makin panjang dan tinggi, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, haid pada wanita dan mimpi pertama pada laki-laki, dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Pertumbuhan badan yang mencolok, misalnya pembesaran payudara yang cepat membuat remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian pula dalam menghadapi haid dan mimpi yang pertama. Anak-anak remaja itu perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak ada dukungan dari orang tua. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menghadapi perubahan fisik itu. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali cenderung melawan norma sosial yang berlaku.
Oleh karena itu, masa ini sering kali disebut sebagai masa negatif. Pada saat ini pertumbuhan sudah sedikit lambat dan perubahan tubuhnya telah sempurna, maka akan terjadi keseimbangan kembali. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mereka mudah sekali tersinggung, tidak dapat diikuti jalan pemikirannya ataupun perasaannya, adanya kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman, lebih senang menyendiri, menentang kewenangan orang tua dan guru, sangat mendambakan kemandirian, sangat kritis terhadap orang lain, tidak suka melakukan tugas di rumah ataupun di sekolah, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia. Karena sedang terjadi perubahan pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh yang menyebabkan anak-anak remaja ini menjadi tidak nyaman secara fisik. Yang misalnya seperti ada keluhan gelisah, nafsu makan berkurang, gangguan pencernaan, sakit kepala, sakit punggung, dan lain-lain. Dan gangguan ini lebih banyak dihinggapi oleh anak perempuan dibanding laki-laki. Anak remaja juga tampaknya terlalu memperhatikan keadaan tubuhnya yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Tanggapan atas perubahan tersebut dibagi menjadi dua golongan, yaitu mereka yang terlalu memikirkan dirinya normal atau tidak, dan mereka yang terlalu memikirkan tepat tidaknya kehidupan kelaminnya. Remaja yang banyak perhatiannya terhadap kelompok, perilaku remaja itu banyak dipengaruhi oleh perilaku kelompoknya. Kelompok remaja dapat dibentuk di dalam sekolah, seperti pada kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok belajar, dan semacamnya. Juga bisa kelompok remaja dapat dibantu di luar sekolah, yaitu seperti kelompok olahraga, kesenian, pramuka, dan lain-lain. Jenis kegiatan kelompok ini seringkali ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Sehingga di samping banyak kegiatan yang positif, banyak juga kegiatan yang negatif. Kegiatan yang bernilai positif seperti olahraga, pramuka, kesenian, karena dapat memupuk pertumbuhan fisik bagi remaja. Sedangkan kegiatan yang bernilai negatif, yaitu seperti bergadang, semalaman, minum minuman keras, dan lain-lain. Yang hal tersebut akan mengganggu keselamatan dan kesehatan remaja itu sendiri. Maka dari itu, pengembangan program kelompok remaja ke arah kegiatan yang bernilai positif oleh tokoh masyarakat dan sekolah. Itu merupakan upaya untuk membantu para remaja dalam pertumbuhan fisik mereka.